Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Anatomi Tumbuhan, Ibu Dr. Triwahyu Agustina MPD, dan Ibu Mar'atus Solihah Master of Science. Dan yang kami hormati Asisten Praktikum kelas 4C Teh Ai Anita dan teman-teman 4C yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Naufa Moralita dengan NIM 11820600076, Rifki Maulana 11820600093, dan saya sendiri sebagai moderator Wina Sukmadewi dengan NIM 11820600105. Kami akan mempresentasikan yang berjudul Anatomi Bunga. Selanjutnya, tanggal praktikum pada hari Senin 4 Mei 2020. Tujuan praktikumnya yang pertama, mengetahui bagian anatomi. Yang kedua, mengetahui bentuk polen dan ovarium dari masing-masing bunga yang diamati. Landasan teori. Bunga terdiri dari sejumlah bagian struktur dan bagian reproduktif atau tortol yang melekat pada sumbu, yakni dasar bunga atau reseptakulum. Bagian reproduksi adalah benang sari atau stamen mikrosporopil dan daun buah atau karval migosporopil. Keseluruhan stamen disebut andresium atau keseluruhan karval disebut ginesium. Karval atau kumpulan karval yang bersatu menjadi ginesium atau putik biasanya terdiri dari 3 bagian, yakni bakal buah dan bakal biji atau opulum. Tangkai putik atau stilus, serta kepala-kepala putik atau stigma yang strukturnya memudahkan polinasi. Bakal biji melekat pada bagian dinding bakal buah yang disebut plasenta menurut Hidayat tahun 1995. Serbuk sari atau polen dapat berupa tubuh yang bersimetri, radial atau bilateral yang dindingnya terdapat bagian yang kurang kuat yang disebut aperatur. Ada yang bulat dan ada yang memanjang atau konveks. Dinding butir sari terdiri dari 2 lapisan utama, yakni yang lunak di bagian dalam dan eksin yang keras di bagian luar. Eksin terdiri dari bagian yang tidak terlekuk di sebelah dalam, yakni neksidon, bagian yang menunjukkan pola lekukan khas di sebelah luar, yakni seksin, menurut Hidayat tahun 1995. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan. Berdasarkan tipenya, bunga dibagi menjadi 2, bunga tunggal dan bunga majemuk. Pada bunga tunggal, satu tangkai hanya mendapat 1 bunga, sedangkan bunga majemuk satu tangkai mendukung banyak bunga. Menurut Van tahun 1991, bagian-bagian bunga yang sempurna adalah kepala putik, tangkai sari, filamen bagian dari benang sari, sumbu bunga, artikulasi, tangkai bunga, kelenjar nektar, benang sari, stamen, bakal buah, opum,
bakal biji, ovulum, serbuk sari, kepala sari, perhiasan bunga, feriantum, mahkota bunga, dan kelopak bunga menurut Sumardi tahun 1996. Hasil pengamatan, gambar 1 ada polen hibiscus sp atau bunga sepatu, perbesarannya 10 kali 10. Di sini kita bisa lihat gambarnya ada inti, ada polen, ada eksin, terus ada sitoplasma, ada aptur juga. Nah, tipe polen hibiscus ini adalah oblat spheroidal dan jenis apturnya adalah polypornate dan tipe ornamennya akinet. Pada gambar kedua, yaitu ada polen bauhinia purpur atau bunga kupu-kupu, perbesarannya 10 kali 10. Kita bisa lihat gambarnya ada eksin, ada inti. Tipe polen bauhinia ini adalah monad, jenis apeturnya adalah innervator, dan tipe ornamennya spilet. Oke, lanjut pada hasil pengamatan selanjutnya, yaitu gambar ovarium bunga pepaya dan gambar ovarium hibiscus sp. Oke, teman-teman bisa lihat pada gambar ovarium bunga pepaya terdapat plasenta, funiculus, dan ovul. Nah, begitu juga dengan gambar ovarium hibiscus sp. Sama-sama terdapat plasenta, funiculus, dan ovul. Namun perbedaannya adalah plasenta pada pepaya berada di pinggir ya teman-teman, sedangkan plasenta hibiscus sp terletak di tengah berbentuk seperti bintang. Juga pada plasenta hibiscus sp terdapat integumen internal dan epidermis teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pada gambar yang pertama yaitu polen bunga hibiscus sp ditemukan sitoplasma, inti, dan ornamen eksin. Kemudian yang kedua, polen bunga bauhinia purpurea, ada penampang polen bunga ini ditemukan bentuk dari polen itu sendiri yaitu berbentuk oval. Kemudian terdapat sitoplasma dan eksin. Kemudian gambar ketiga, ovarium bunga pepaya, ditemukan lokul, plasenta, funiculus, dan ovul. Kemudian pada gambar yang keempat, ovarium bunga hibiscus juga ditemukan sama seperti ovarium bunga pepaya, yaitu plasenta, lokul, dan ovul. Dan pada ovarium bunga hibiscus ditemukan juga integumen dalam dan luar dan jaringan epidermis. Nah, saya jelaskan satu-satu mengenai mulai dari lokul, plasenta, funiculus, dan ovul. Funiculus itu adalah tangkai biji yang melekatkan bakal biji pada plasenta. Kemudian ovul adalah bakal biji. Plasenta atau tembuni merupakan bagian dari bakal buah yang menjadi pendukung bakal biji atau tempat duduknya bakal biji, teman-teman. Nah, plasenta atau tembuni ini ada tipenya, teman-teman. Nah, tipe plasenta pada pepaya adalah parietal karena letak plasenta terletak di dinding bakal buah. Sedangkan tipe plasenta hibiscus adalah tipe plasenta sentral karena plasenta terletak di tengah atau di pusat bakal buah. Nah, seperti itu teman-teman. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa antara polen bunga hibiscus sp dan polen bunga bauhinia purpurea terdapat beberapa kesamaan pada organ yang ditemukannya, yakni sitoplasma dan eksin.
Perbedaannya terletak dari bentuk polennya itu sendiri. Begitu pula dengan ovarium pada bunga Papaya sp dan ovarium bunga Hibiscus sp, sama-sama ditemukan plasenta, ovule, locule, dan embrio. Yang membedakannya adalah bentuk dari ovariumnya itu sendiri. Alhamdulillah, presentasi kelompok 6 telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.